Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak dan juga deskripsi perancangan perangkat lunak. Kami di sini membuat sistem informasi request data atau REDA nama aplikasi. Nah, untuk bagian 1 pendahuluan, tujuan penulisan dokumen SKPL ini merupakan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak yang akan dikembangkan. Dokumen ini digunakan oleh pengembang perangkat lunak sebagai acuan teknis pengembangan perancangan lunak pada tahap selanjutnya. Lingkup masalah kita membuat sistem informasi ini yaitu REDA merupakan sistem informasi request data berbasis web untuk transaksi data dalam sebuah perusahaan agar dalam suatu pekerjaan menjadi efisien dan fleksibel sehingga dapat mempercepat dan mempermudah masa pencarian data yang diperlukan. Nah, untuk bagian kedua, deskripsi umum sistem. Di sini saya akan menjelaskan secara gambaran besar tentang sistem informasi yang kita rancang. Sistem informasi request data adalah sebuah perangkat lunak untuk mendukung aktivitas transaksi data dalam perusahaan, seperti menambahkan, memperbaharui, mengolah data, dan lain sebagainya. Sistem ini dibuat sebagai solusi untuk mempermudah mendapatkan data yang dibutuhkan di sebuah perusahaan. Sistem ini memiliki fitur utama yaitu permintaan data. Proses ini diawali dengan salah satu pegawai yang membutuhkan data untuk pekerjaan dengan mencari keyword dari data yang diperlukan kepada sistem, lalu melakukan permintaan data kepada admin perusahaan. Sistem dikelola oleh admin perusahaan. Admin perusahaan akan memberikan data yang diperlukan atas persetujuan dari pemilik data yang bersangkutan. Data di sini ada beberapa jenis berupa data umum, data khusus, data pribadi, data bisnis, data keuangan, data rahasia, dan lain sebagainya. Setelah admin mendapatkan persetujuan dari pemilik data, admin dapat memberikan data yang diperlukan kepada pegawai yang bersangkutan. Peminta data hanya dapat melihat dan mengunduh data yang diminta. Nah, untuk karakteristik pengguna, di sini di rancangan kami ada 3 kategori pengguna, yaitu peminta data, pemilik data, juga admin. Peminta data itu bisa meminta data. Hak akses yang dimiliki oleh peminta data yaitu meminta, melihat, dan menyimpan data yang diberikan. Yang kedua ada pemilik data. Pemilik data itu utamanya untuk memberikan persetujuan, memiliki akses penuh terhadap isi data yang dimiliki, bisa mengubah, menambahkan, ataupun sebagainya. Yang ketiga itu admin. Admin itu mengelola data dan juga mengelola data pada sistem. Nah, batasan-batasan yang digugakan dalam pengembangan sistem ini, yaitu sistem ini hanya melayani proses permintaan data dari para pegawai perusahaan. Untuk data tertentu, seperti data rahasia, data pribadi, dan data khusus hanya dapat diberikan kepada pegawai yang sesuai dengan jabatannya. Sistem ini akan aktif pada saat penambahan, pembaharuan, pengiriman, dan juga permintaan data. Untuk mengakses sistem ini, pengguna telah login dengan akun yang sudah dibuat oleh admin. Sistem dikembangkan berbasis web dengan menggunakan bahasa PHP dan DBMS berupa MySQL. Sistem dapat mengirimkan data dengan syarat dapat persetujuan dari pemilik data. Aksesnya harus tersambung dengan internet. Lalu yang terakhir itu, sistem ini hanya untuk pegawai di sebuah perusahaan. Nah, spesifikasi perangkat lunak, device yang dibutuhkan untuk mengakses sistem informasi request data ini di sisi server yaitu sistem operasinya Microsoft Windows 8, 10, atau 11. Web servernya berupa PWS, Microsoft Personal Web Server, scripting language-nya Microsoft ActivePage, DBS-nya MySQL. Nah, untuk spesifikasi perangkat lunak device pada sisi klien, yaitu sistem operasinya bisa saja Microsoft Windows 8, 10, 11, maupun Linux, Ubuntu, Mint, Mac iOS, atau Solaris. Nah, penjelajahan situs web browser berbasis grafis atau teks
bisa diakses melalui Microsoft Edge, Netscape Point Force, Navigator, Opera, Mozilla, Conquer, Nautilus, Lynx, dan juga Google Chrome. Nah, untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ahmad Syauki. Silakan. Untuk bagian 3 yaitu ada deskripsi kebutuhan. Nah, beberapa fungsional yaitu diantaranya melakukan login, mengelola data dokumen pada sistem, menambahkan data baru, mengedit isi data dokumen pada sistem, mengedit keterangan dokumen pada sistem, menghapus, melakukan request, mengolah data request, memberikan notifikasi request, dan mengolah permintaan data. Kurang lebih ada 19 kebutuhan fungsional. Yang 11 itu adalah memberikan notifikasi data yang diberikan, mengunduh data, hasil dari permintaan data, melihat aktivitas transaksi data, mengelola data pengguna, menambahkan data pengguna, mengedit, menghapus, mengubah password, dan melakukan logout. Untuk diagram use case, mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya, Bima. Bim? Mungkin bisa dilanjut aja, Pak. Saya aja yang ngejelasin. Jadi di sini itu ada diagram use case sistem request data. Peminta data itu memiliki akses meminta data dan juga mengunduh data. Kedua itu dibutuhkan untuk login terlebih dahulu. Nah, untuk pemilik data itu bisa memberikan approval atau persetujuan dari permintaan data yang dibutuhkan. Pemilik data juga bisa melihat isi dokumen dan juga mengedit isi dokumen yang dimilikinya. Untuk admin bisa mengolah data dalam sistem seperti mengupdate data, menghapus data, dan juga menambahkan data. Admin juga mengelola data pengguna, yaitu mengupdate, menghapus, dan juga menambahkan pegawai-pegawai ataupun pengguna yang lainnya. Admin bisa melihat aktivitas transaksi data, siapa saja yang meminta, siapa yang mengapprove, dokumen apa yang diberikan, dan yang diunduh itu semua dikelola oleh admin. Seperti itu bisa dilanjut. Oke, terima kasih Kakak. Untuk definisi use case realization, yaitu ada login, diakses oleh semua pengguna perangkat lunak untuk masuk ke dalam sistem. Terus ada mengelola data dokumen dalam sistem, dapat diakses oleh admin untuk mengelola data dokumen dalam sistem, menambahkan data, diakses juga oleh admin untuk menambahkan data dokumen ke dalam sistem, menghapus data. Kemudian ada update data dilakukan juga oleh admin untuk memperbaharui keterangan data dokumen yang ada dalam sistem. Meminta data diakses oleh peminta data untuk melakukan permintaan data. Terus ada memberikan approval, yaitu diakses oleh pemilik data untuk memberikan approval terkait akses data yang dimiliki. Kemudian ada mengunduh data, yaitu diakses oleh peminta data atas persetujuan dari pemilik data untuk melakukan pengunduhan data hasil permintaan. Kemudian ada melihat aktivitas transaksi data, yaitu diakses oleh admin untuk melihat riwayat transaksi data yang terjadi dalam sistem. Ada mengelola data pengguna, yaitu diakses juga oleh admin untuk mengelola data pengguna perangkat lunak, menambahkan data, untuk menambahkan data pengguna dalam sistem, menghapus data, diakses juga oleh admin untuk menghapus data pengguna yang terdaftar dalam sistem. Kemudian ada update, masih sama dilakukan oleh admin untuk memperbaharui data pengguna yang ada dalam sistem, terus melihat isi dokumen, mengedit isi dokumen, diakses oleh pemilik data untuk memperbaharui
data dokumen yang ada dalam sistem, terus mengubah password diakses oleh semua pengguna aplikasi untuk mengubah password. Kemudian ada logout, yaitu diakses oleh semua pengguna sistem untuk keluar dari sistem. Berikut penjelasan spesifikasi yang dari setiap use case yang ada. Spesifikasi tersebut akan meliputi sebagai berikut. Use case realization ID merupakan ID use case realization. Untuk use case name merupakan nama use case realization. Deskripsi singkat yaitu menjelaskan fungsi dan esensi dari use case. Terus ada aktor yang terlibat dari dalam use case. Terus ada precondition merupakan kondisi awal yang harus terpenuhi sebelum use case dijalankan. Ada post condition merupakan kondisi akhir yang terjadi setelah use case berjalan. Ada normal flow merupakan langkah-langkah yang secara normal dijalankan dalam use case. Ini merupakan use case login, yaitu semua pengguna perangkat lunak melakukan memasukkan username dan password yang sudah terdaftar sebelumnya, maupun admin, pemilik data, atau peminta data, membuka aplikasi, pengguna masuk ke dalam sistem. Terus juga ada use case kelola data, yaitu kelola data dokumen. Admin melakukan pengelolaan data dokumen dalam sistem, seperti menambahkan data baru, menghapus data pada sistem, memperbaharui data yang ada dalam sistem. Aktornya itu merupakan admin. Preconditionnya pengguna perangkat lunak sudah melakukan login sebagai admin, dan post conditionnya itu data dokumen dalam sistem dikelola. Use case menambahkan data, aktornya masih admin. Admin menambahkan data baru ke dalam database sistem. Pengguna perangkat lunak sudah melakukan login sebagai admin, data baru diperbaharui di dalam database sistem. Untuk use case menghapus data juga masih sama yang dilakukannya oleh admin. Itu perangkat lunak sudah melakukan login terlebih dahulu sebagai admin, data telah dihapus dari database. Post conditionnya data telah dihapus dari database perangkat lunak. Kemudian ada update, use case update. Ini juga masih sama dilakukannya oleh admin. Untuk use case meminta data, yaitu aktornya adalah peminta data. Deskripsi singkatnya yaitu peminta data melakukan request data melalui perangkat lunak. Preconditionnya yaitu pengguna perangkat lunak sudah melakukan login sebagai peminta data, dan post conditionnya itu permintaan data dikirimkan. Untuk use case memberikan approval, deskripsi singkatnya yaitu pemilik data memberikan approval saat ada permintaan data masuk. Aktornya yaitu adalah pemilik data. Preconditionnya yaitu pengguna perangkat lunak sudah melakukan login sebagai pemilik data, dan post conditionnya itu permintaan data yang disetujui. Use case kelola data pengguna itu dilakukan, aktornya itu dilakukan oleh admin, merupakan pengelolaan data dalam sistem seperti menambahkan pengguna baru, menghapus data pengguna pada sistem, memperbaharui data pengguna yang ada dalam sistem. Untuk use case tambah data pengguna, aktornya masih sama, admin menambahkan data pengguna baru ke dalam database. Preconditionnya yaitu pengguna perangkat lunak sudah melakukan login sebagai admin. Post conditionnya data pengguna baru disimpan di dalam database sistem. Untuk use case hapus data masih dilakukan oleh admin. Preconditionnya yaitu pengguna perangkat lunak sudah melakukan login sebagai admin, data telah dihapus dari database perangkat lunak, yaitu post condition. Update data juga masih sama dilakukan oleh admin.
akses kelola data pengguna, yaitu aktornya semua ya, bisa admin, pemilik data atau peminta data. Precondition-nya yaitu pengguna perangkat lunak sudah melakukan login. Post condition-nya data pengguna yang telah diperbaharui. Untuk use case tambah data pengguna, itu juga deskripsi singkatnya, seluruh pengguna melakukan logout dari sistem, aktornya adalah admin, pemilik data, dan peminta data. Precondition-nya yaitu pengguna perangkat lunak sudah melakukan login, dan post condition-nya pengguna perangkat lunak keluar dari aplikasi. Untuk use case logout itu juga dilakukan oleh semuanya. Seluruh pengguna melakukan logout dari sistem, yaitu deskripsi singkatnya, precondition-nya pengguna perangkat lunak sudah melakukan login terlebih dahulu, dan post condition-nya pengguna perangkat lunak keluar dari aplikasi. Untuk definisi aktor yaitu ada admin. Admin memiliki wewenang untuk mengelola data pada sistem. Admin dapat melihat aktivitas transaksi data yang telah dilakukan. Kedua, ada pemilik data memiliki akses penuh terhadap isi data yang dimilikinya. Pemilik data dapat mensetujui permintaan data, penambahan data, pembaharuan data, dan juga penghapusan data. Yang ketiga, ada peminta data, yaitu memiliki wewenang untuk mengajukan permintaan data dan mengunduh data yang diminta setelah disetujui oleh pemilik data. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh teman saya, Raka. Ya, untuk DPPL dijelaskannya oleh Bima. Silahkan Bima. Oleh Bima. Baik, kita lanjut ke deskripsi perancangan perangkat lunak. Baik, dilanjut. Nah, yang pertama ini tujuan dari pembuatan dokumen deskripsi perancangan perangkat lunak. Nah, DPPL ini bertujuan untuk mendefinisikan perancangan perangkat lunak dari sistem yang dibuat ini yang akan dikembangkan. Nah, dokumen DPPL ini digunakan oleh pengembang perangkat lunak sebagai acuan implementasi pada tahap selanjutnya. Adapun ruang lingkup dari perangkat lunak yang dikembangkan ini keempat itu request data atau permintaan data, yang kelima itu unduh data, lalu ada approval atau persetujuan, lalu kemudian melihat aktivitas transaksi data dan mengelola data pengguna. Nah, di sini ada definisi mengenai apa itu DPPL dan RDA. Jadi DPPL ini merupakan deskripsi perancangan perangkat lunak, disebut juga software design. Nah, description ini merupakan deskripsi dari perancangan perangkat lunak yang akan dikembangkan. Nah, dokumen ini merupakan lanjutan dari dokumen SKPL. Nah, lalu untuk mengenai RDA itu merupakan singkatan dari request data. Jadi sistem informasi request data ini merupakan sebuah perangkat lunak untuk mendukung aktivitas transaksi data dalam perusahaan, seperti menambahkan, memperbarui, mengolah data, dan sebagainya. Nah, sistem ini juga dibuat sebagai solusi untuk mempermudah mendapatkan data yang dibutuhkan di sebuah perusahaan. Nah, sekarang kita lanjut ke sequence diagram. Jadi sedikit mengenai sequence diagram. Jadi sequence diagram ini menggambarkan sedikitnya bagaimana sebuah program atau suatu use case itu berjalan dalam suatu sistem. Nah, di sini itu aktornya atau penggunanya itu user. Nah, user ini itu ini itu use case dari login ya. Jadi ini menjelaskan bagaimana proses dari login. Yang pertama, aktor atau user ini akan menginputkan username dan passwordnya.
Nah, setelah itu masuk ke, jadi masuknya itu ke halaman login. Di login ini user menginputkan username dan password, lalu sistem membaca dan melakukan validasi login, yang mana ini akan mencocokkan data dengan database di sistem. Dan jika data atau tidak ada, itu akan diberikan notifikasi atau pemberitahuan setelah melakukan login ke user. Next. Nah, di sini ada sequence diagram mengelola data dokumen untuk menambahkan data dokumen. Di sini aktornya itu adalah admin. Nah, jadi yang pertama itu yang ditampilkan adalah tampilan data dokumen. Nah, di sini itu nanti akan ditampilkan data-data yang ada di dalam sistem. Nanti admin ini bisa memilih menu tambah data, yang mana ini akan diproses dan sistem akan menampilkan halaman untuk menambahkan data. Lalu admin ini akan menginputkan data dokumen. Setelah itu data akan ditampung dulu oleh sistem dan setelah itu disimpan ke dalam database. Nah, setelah disimpan ke dalam database akan kembali menampilkan data terbaru yang ada dalam database. Lanjutnya. Nah, di sini ada sequence diagram mengelola data dokumen, yang ini itu mengedit data dokumen. Jadi aktornya masih sama, itu admin. Yang pertama itu menampilkan dulu di halaman data dokumen. Setelah itu memilih data dokumen mana yang akan diedit. Lalu sistem akan mengarahkan ke halaman untuk mengedit dokumen. Nah, di dokumen ini nanti data-data akan diambil dulu dari database. Setelah itu admin bisa mengedit atau mengubah data yang sudah ada di database. Setelah dilakukan input data dokumen, akan ditampung, lalu data yang ada di database ini diupdate sesuai dengan data baru yang diinputkan oleh admin. Lanjutnya. Nah, masih dalam kelola data juga. Ini itu sequence diagram menghapus data dokumen. Untuk menghapus data dokumen masih dilakukan oleh admin. Ini itu halaman data dokumen UI, ada tombol atau pilihan untuk menghapus dokumen. Setelah dipilih, itu akan dikonfirmasi dulu oleh sistem apakah data itu akan dihapus. Jika tidak, nanti akan dipilih lagi, tidak jadi dihapus. Dan jika iya, maka sistem akan memberikan respon. Data yang dipilih itu dicari di database. Itu langsung dihapus datanya. Lanjutnya. Nah, di sini juga masih mengelola data. Cuma di sini mengelola datanya data pengguna. Ada tambah data admin. Nah, di sini untuk menambah data admin itu aktornya masih admin. Yang pertama itu nanti admin ditampilkan halaman untuk data admin. Jadi daftar admin itu ada siapa aja. Lalu admin ini bisa memilih untuk menambahkan data baru. Nah, lalu sistem akan mengarahkan ke halaman untuk menambah data. Di situ admin bisa menginputkan data-data user baru, yang mana nanti akan ditampung oleh sistem, lalu sistem akan menyimpan ke database. Nah, setelah itu akan dikembalikan suatu tampilan bahwa penambahan data sudah selesai dilakukan. Selanjutnya. Nah, kemudian di sini ada edit data admin. Aktornya masih admin. Nah, nanti akan diarahkan ke halaman data admin. Nah, di sini nanti admin memilih untuk mengedit data sesuai dengan data mana yang akan diedit. Lalu sistem akan menampilkan halaman untuk
mengedit data. Nah, di sini admin menginputkan data baru atau data mana yang ingin diubah. Setelah itu, data baru ditampung, lalu dilakukan suatu update di dalam database kepada data yang sudah ada dalam sistem. Setelah itu dikembalikan suatu tampilan bahwa data sudah di-update. Lanjutnya. Nah, di sini juga ada menghapus data admin. Konsepnya sama dengan yang menghapus data dokumen. Jadi di sini aktornya admin ini memilih menghapus, lalu sistem memberikan konfirmasi. Jika iya, maka sistem akan menghapus data yang dari database. Selanjutnya. Nah, di sini ada sequence diagram. Masih mengelola data pengguna. Di sini menambah data pemilik data. Nah, konsepnya itu masih sama seperti yang admin tadi. Cuman di sini itu dari admin ini memilih untuk menambahkan pemilik data. Jadi ada halaman lagi berbeda. Setelah dipilih nanti halaman untuk menambahkan tampilkan. Admin lalu menginput, data ditampung lalu disimpan di database. Selanjutnya. Untuk yang edit data ini masih sama untuk konsepnya seperti yang tadi edit data dokumen atau edit data admin. Nah, di sini juga untuk hapus data pemilik data itu masih sama konsepnya seperti yang tadi. Jadi admin memilih data yang ingin dihapus, lalu sistem menghapus data yang sudah ada di database. Ini juga ada untuk menambahkan data peminta data. Konsepnya masih sama seperti pemilik data yang tadi. Selanjutnya. Untuk edit data juga ini masih sama. Jadi yang berbeda itu di halaman-halamannya. Dan aktor yang melakukannya itu masih admin. Nah, untuk menghapus datanya juga masih sama. Admin memilih konfirmasi data di database dihapus. Selanjutnya. Nah, kemudian di sini ada sequence diagram. Nah, jadi ini itu yang melakukannya atau aktornya adalah peminta data. Jadi peminta data ini akan ditampilkan sebuah halaman request data, di mana nanti peminta data ini bisa memilih halaman untuk melakukan request data. Lalu sistem akan menampilkan halaman untuk peminta data. Peminta data ini bisa melakukan input data request atau apa yang ingin diminta di request. Nah, setelah itu input dari peminta data ini akan ditampung oleh sistem. Lalu sistem akan menyimpan input data tadi ke database atau ke dalam penyimpanan sistem. Dan setelah itu sistem akan memberikan pemberitahuan bahwa permintaan data diproses. Selanjutnya. Nah, di sini juga ada sequence diagram untuk mengunduh data. Jadi untuk aktor atau bukan ini masih peminta data. Jadi sistem akan menampilkan halaman request data tadi. Nah, di sini peminta data bisa memilih untuk download data jika datanya memang sudah ada. Jadi sebelumnya itu akan ada request data. Nah, jika data disetujui maka data ini bisa di-download. Nah, jalannya itu seperti ini. Jadi memilih data yang di-download. Nanti sistem itu akan mengambil data dari database agar bisa diunduh oleh peminta data. Selanjutnya.
Nah, ini mengenai yang tadi approve. Jadi untuk sequence diagram approve permintaan data ini, pemilik data ini akan ditampilkan halaman daftar request. Nah, daftar request ini adalah halaman untuk menampilkan daftar permintaan dari peminta data. Jadi pemilik data ini bisa melakukan approve. Jika suatu permintaan di-approve atau disetujui, maka sistem akan mengupdate data request ke database. Jadi kondisinya itu data disetujui, dan ini itu akan otomatis ke permintaan data tadi itu diberikan akses meminta data untuk mengunduh data. Seperti itu. Nah, di sini juga ada sequence diagram untuk melihat isi dokumen. Nah, aktornya ini atau yang melakukan aktornya ini Baik, kita lanjut untuk sequence yang melihat isi dokumen itu. Pemilik data itu memilih menu untuk melihat isi dokumen. Nah, sistem akan mengarahkan ke halaman untuk melihat isi dari dokumen. Yang mana datanya ini diambil dari database. Setelah itu ditampilkan ke pemilik data. Selanjutnya. Nah, di sini ada sequence diagram untuk mengedit dokumen, atau lebih tepatnya mengedit isi dari dokumen. Jadi pemilik data ini akan memilih untuk edit dokumen, kemudian masuk ke sistem ini akan mengarahkan ke halaman data dokumen, halaman edit dokumen, yang mana datanya ini diambil dari database sistem. Nah, di sini pemilik data bisa mengedit data baru atau mengedit data yang tadi sudah ada di database sistem. Setelah itu data ditampung, lalu data ini akan dilakukan update ke database sistem agar datanya diperbarui. Setelah itu sistem ini akan menampilkan pemberitahuan bahwa data sudah diperbarui. Selanjutnya. Nah, di sini ada sequence diagram aktivitas transaksi data. Jadi di sini itu admin bisa melihat aktivitas dari adanya suatu permintaan. Siapa yang meminta data dan melakukan approve. Jadi di sini sistem akan memunculkan atau menampilkan halaman request data, yang mana admin bisa memilih bulan dan tahun kapan data atau record dari bulan mana, periode mana untuk ditampilkan. Nah, setelah itu sistem akan menampilkan data sesuai dengan bulan dan tahun yang dipilih oleh admin. Karena datanya ini berdasarkan data yang diambil dari database sistem, lalu ditampilkan ke pengguna seperti itu. Nah, di sini juga ada sequence diagram untuk merubah password. Jadi ini aktornya itu semua pengguna. Nah, di sini semua pengguna itu memilih menu untuk mengubah password, dan sistem ini menampilkan halaman untuk mengubah password, yang mana pengguna bisa menginputkan data user terbarunya. Setelah di submit, data akan ditampung. Setelah itu
data di update, data dalam database di update, yang mana sistem ini akan mengupdate data dan menyimpan. Setelah itu memberikan pemberitahuan bahwa ubah password sudah dilakukan dan berhasil. Seperti itu. Nah, yang terakhir ada sequence diagram logout. Sini itu jadi sistem memilih untuk logout. Aktor itu memilih untuk logout, dan sistem ini akan langsung mengarahkan setelah dilakukan proses logout, akan langsung mengarahkan ke halaman login kembali. Nah, di sini ada diagram kelasnya yang digunakan dalam pengembangan dan perancangan perangkat lunak reda ini. Jadi di sini tertera ada objek-objek yang dipakai, yang juga dipakai di sequence diagram. Dan garis-garis ini itu melambangkan hubungannya dari setiap objek. Lanjut. Nah, di sini itu ada deskripsi entitas dari data user. Nah, jadi di sini itu ada ID user yang mana nanti tipenya itu integer, panjang integernya itu 11, lalu keterangan dari ID user ini merupakan sebuah primary key. Setelah itu ada username, tipenya itu varchar, panjangnya itu 10. Ini keterangannya itu jadi sebagai username dari user untuk melakukan login. Kemudian ada password, tipenya masih varchar, panjangnya juga 10. Kemudian ada nama user. Nah, nama ini digunakan untuk nama asli dari pengguna. Hanya di sini tipenya itu varchar dan diberi panjang 50. Kemudian ada tipe user. Nah, tipe user ini nantinya akan berguna dalam melakukan permintaan data. Lanjutnya. Nah, di sini ada deskripsi entitas data user. Yang pertama itu ada kode data. Nah, kode data ini tipenya integer, panjang 11. Ini juga sebagai primary key ya. Nah, untuk nama datanya ini juga tipenya varchar, panjangnya 255. Ini itu sebagai nama dokumennya. Juga ada klasifikasi data. Ini tipenya juga varchar, panjangnya 50. Klasifikasi data ini fungsinya untuk tingkat akses dokumen. Jadi akses dokumennya itu bisa dibeda-bedakan. Setelah itu ada data tahun, tipenya year. Dan keterangannya ini tahun dokumen dibuat. Jadi keterangan kapan tahun dokumen ini dibuat. Kemudian ada nama dari pemilik dari data, dan tipenya ini varchar, panjangnya 50. Selanjutnya. Nah, di sini juga ada deskripsi entitas dari data request. Yang pertama itu ada ID request, tipenya ini 11. Tipenya ini integer, panjangnya itu 11. Ini itu berperan sebagai primary key dalam entitas data request. Kemudian ada kode data. Kode data ini merupakan foreign key atau hubungannya dari data dokumen. Nah, tipenya ini integer, panjangnya 11. Kemudian ada ID user. ID user ini merupakan foreign key juga. Tipenya integer, panjang 11. Kemudian ada nama approver. Nah, nama approver ini nanti varchar, tipenya panjangnya 50. Lalu ada keperluan data, panjangnya 255, tipenya itu varchar. Jadi digunakan itu untuk melakukan atau menyimpan keperluan meminta data. Jadi nanti itu peminta data itu akan melakukan permintaan data. Nah, di situ ada inputan untuk
penjelasan keperluan meminta data, nah ditampung di data selanjutnya. Nah, ini merupakan physical data modelnya. Ada data user, lalu data dokumen, dan file forensic. Nah, itu merupakan relasi. Sama juga untuk yang kode data. Selanjutnya. Nah, untuk perancangan antarmuka ini akan dijelaskan kembali oleh rekan saya. Silakan. Ya, terima kasih. Nah, untuk perancangan antarmuka, yang pertama yaitu halaman login. Antarmuka ini berupa halaman yang diperuntukkan oleh semua user untuk login kepada sistem. Nah, nanti jika menekan tombol tersebut akan mengecek username dan password yang diisi pada textbook tersebut apakah cocok dengan yang sudah ada di database. Jika cocok akan langsung lanjut ke tampilan utama, atau tidak sebaliknya jika tidak cocok akan diberikan peringatan bahwa ada yang keliru atau yang salah dalam username atau password. Lanjut. Nah, ini halaman data dokumen. Di sini yaitu menampilkan dokumen-dokumen yang ada di sebuah perusahaan. Di sini akan tampil nama dokumen, kode data, nama pemilik data, dan juga lain sebagainya. Lanjut. Nah, di sini ada tambah dokumen. Ini itu khusus untuk admin. Jadi admin yang menambahkan dokumen pada sistem ini. Nanti admin akan menerima suatu dokumen yang diserahkan oleh pegawai atau manajer di suatu perusahaan. Admin akan akan menginputkan dokumen-dokumennya itu di sistem berupa kode dokumen, nama dokumen, klasifikasi data, nama pemilik data, dan juga tahun dokumen dibuat. Lanjut. Lanjut. Nah, di sini ada list data admin. Antarmuka ini menampilkan pengguna-pengguna yang menjadi admin dalam sistem ini. Lanjut. Lanjut, Pak. Oh, ya. Nah, di sini ada tadi list pemilik data dan juga peminta data. Di sini akan menampilkan user-user yang merupakan peminta data. Nah, di sini admin bisa menambahkan data user, yaitu si peminta data ataupun pemilik data dalam si tipe usernya. Lanjut. Admin juga bisa mengedit data user yang ada di dalam database. Nanti data-data yang di dalam database akan diambil dan akan ditampilkan ke halaman edit data user dan akan bisa diganti oleh admin. Lanjut. Nah, halaman request data. Di sini itu ada menampilkan informasi permintaan data yang sudah dilakukan. Peminta data akan ditampilkan di blok yang pertama. Di situ akan menampil permintaan-permintaan yang sudah di-approve oleh pemilik data. Lalu di bawahnya di situ akan ada daftar dokumen yang tersedia pada sistem. Lanjut. Nah, ini form request data ini diperuntukkan oleh peminta data. Ada kode dokumen, nama dokumen yang diperlukan, dan mengisi isi keperluan permintaan data seperti meminta data untuk keperluan keuangan, arsip-arsip, dan juga sebagainya. Ini diperuntukkan oleh peminta data. Lanjut. Nah,
di sini antarmuka ini yaitu halaman daftar permintaan yang diperuntukkan oleh pemilik data untuk memberikan persetujuan dari data yang diminta dari si peminta. Di sini itu ada daftar permintaan data dan dokumen-dokumen yang dimiliki oleh si pemilik data. Nanti si pemilik data bisa mengapprove atau memberikan persetujuan dari data yang ia miliki. Lanjut. Nah, request data ini halaman yang bisa diakses oleh admin. Jadi di sini tuh ada data riwayat aktivitas, siapa yang merequest data, yang meminta data, dan siapa juga yang memiliki data dan memberikan approval, dan juga dokumen apa yang diminta. Jadi di sini tuh ada beberapa riwayat dari transaksi data tersebut. Lanjut. Nah, untuk ubah password ini bisa untuk semua pengguna. Jadi di sini tuh halaman untuk mengubah password. Nah, di sini tuh akan mengubah data password yang ada di database dengan password yang baru diisi di text box tersebut. Lanjut. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf tadi banyak kendala dalam jaringan dan juga ada beberapa kekeliruan, kesalahan dalam use case dan juga sequence. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.